Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 215 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Jemaat, dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 140, bait yang pertama dan ketiga. Ku dengar seru gema, Yesus beri tebusan, itu sungguh dan benar. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat kau beri, Yesus beri tebusan. Soraklah haleluya, Yesus beri tebusan. Ajak sobat terimalah, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Amin. Untuk bacaan responsoria kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 113 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 113 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita akan bacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 113 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bersama-sama ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya, amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 216, bait yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami menaikkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan setiap kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berada di dalam keadaan yang baik. Tuhan, pada saat ini kami mau menyatukan iman dan hati kami di dalam doa syafaat ini. Kami terus berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia ini. Tuhan, kami berdoa jikalau pada masa-masa kini ada beberapa negara yang sedang di dalam keadaan yang hampir bertikai, kami mohon kiranya Tuhan campur tangan supaya segala sesuatu dapat dibicarakan dan diputuskan dengan baik. Demikian pula Tuhan untuk seluruh bangsa yang saat ini terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong setiap usaha yang dilakukan, agar supaya melalui pertolongan dan kuasa Tuhan, setiap bangsa boleh mendapatkan kesembuhan, dan kami boleh mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa dan menyerahkan Presiden, Wakil Presiden,
para menteri dan semua aparat negara kami. Kiranya Engkau mengaruniakan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa, ya Tuhan, pakailah mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membawa bangsa kami, rakyat kami, keluar dari berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi, baik di dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam kebebasan beragama kami, di dalam keadilan dan berbagai macam pergumulan bangsa kami. Terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk semua usaha untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Tuhan, kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu. Jikalau dalam beberapa minggu ini angka mereka yang menderita semakin meningkat, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati setiap usaha daripada pemerintah kami, usaha daripada para medis yang bertugas, dan juga untuk setiap rakyat kami ya Bapa. Kami berdoa dan mohon kiranya Engkau memberikan pengertian dan tanggung jawab bahwa kami pun mempunyai peran yang sangat penting di dalam menjaga protokol kesehatan supaya penularan ini dapat terus-menerus dihentikan. Tuhan, kami sangat berharap dan mohon supaya wabah ini segera berlalu daripada kehidupan kami. Kami boleh hidup di dalam keadaan yang normal, di dalam keadaan yang sehat dan bebas. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di dalam gereja kami, baik di dalam gereja kami di Bandung Barat, maupun Padalarang, maupun di Sendawar, dan juga di Balikpapan. Berkatilah ya Tuhan setiap pendeta hamba Tuhan yang melayani, bersama-sama dengan majelis dan pengurus pos, dengan semua jemaat. Tuhan, karuniakanlah kepada kami hati yang mencintai Tuhan dengan tulus, hati yang bertanggung jawab, hati yang mau menerima dan mendukung sehati di dalam pelayanan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, pakailah gereja-Mu di dalam dunia ini untuk menjadi alat menolong setiap jemaat bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka. Tuhan, kami berdoa jikalau ada kesulitan yang kami hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar. Bila kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa dimenangkan oleh Kristus di dalam keselamatannya. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua gereja metodis di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk bishop kami, baik wilayah 1, wilayah 2 maupun wilayah pengembangan, bersama dengan para DS dan semua hamba Tuhan yang melayani. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kuasa-Mu, supaya kami boleh setia memberitakan Injil, setia memberitakan firman. Kami boleh dipakai Tuhan dengan penuh kuasa untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja, termasuk gereja kami yang sedang mempersiapkan untuk membuka kebaktian kembali di gereja. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan petunjuk apa sebenarnya yang harus kami lakukan, supaya kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat kami. Berikanlah ya Tuhan kesehatan yang baik. Lindungilah setiap kami daripada segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang seringkali kesehatan mereka menurun. Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka, Engkau mendampingi mereka, dan karuniakanlah iman yang teguh, biar di dalam kelemahan tubuh mereka tetap setia dan berharap dan percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, baik dari SD, bahkan dari TK sampai perguruan tinggi.
Tuhan, biarlah Engkau memimpin dan memberkati setiap semester mereka boleh berhasil. Dan mereka boleh mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk segala pekerjaan dan usaha daripada jemaat kami. Kiranya tangan kuasa dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus menjadi kepala dalam keluarga mereka, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Jika ada masalah yang mereka hadapi, Tuhanlah yang menjadi penolong. Tuhanlah dengan kuasa dan kasih-Mu, Engkau akan memperbaharui rumah tangga mereka dengan segala sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Lastri Limbong yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan berikanlah berkat-Mu yang berkelimpahan dalam keluarga ini. Kami menyerahkan keluarga Bapak Naibaho ini kepada kasih dan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Engkau berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Demikian pula untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, berdoa bersama-sama jemaat kami yang sedang berdoa di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, yang membawa segala pergumulan hidup mereka dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dengarkanlah ya Bapa, bagi mereka yang sedang berdoa di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwanya, Tuhan, Engkau tahu akan segala pergumulan dan permohonan mereka. Kiranya Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dengan kuasa Tuhan, Engkau memberikan apa yang terbaik kepada setiap mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang di dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Cipeng yang sakit pada kakinya dan akan menjalani perawatan pada minggu depan. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap dokter dan perawat dan semua obat-obat yang digunakannya, supaya melalui pertolongan dan kuasa Tuhan, Ibu Cipeng akan mendapatkan kesembuhan daripada kakinya yang sakit. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Susan Pohan yang sudah sedang dirawat di rumah sakit pada saat ini oleh karena gangguan pada lambungnya. Kami berdoa kiranya Engkau berkati setiap dokter dan perawat, supaya melalui pertolongan dan kuasa Tuhan ia akan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gunawan Simon. Kami bersyukur ya Tuhan untuk usia lanjut sampai hari ini. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Oleh karena beberapa minggu yang lalu hamba-Mu mengalami kelemahan tubuh. Bila Tuhan menopang dia dan memberikan kekuatan dan kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Tuhan yang menyempurnakannya dan Tuhan yang menjawab dan mengabulkan doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,
Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 176 bait yang pertama dan ketiga. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Ku pinta Tuhan, perintahkan hatiku. Segala berhala Tuhan halaukan. Ya Tuhan, datanglah aku padamu. Hati bersih, ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Pandanglah dari tahtamu di surga, dan tolong aku berserah padamu. Aku dari dosa hendak merdeka. Ya Tuhan, datanglah aku padamu. Hati bersih, ya Yesus memberi. Ku rindu sekarang akan hati suci. Amin. Mari kita berdoa. Sucikan dan kuduskanlah hati kami ya Tuhan, pikiran kami, hidup kami, supaya pada saat ini kami boleh membukanya untuk menerima sabda Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Bila Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Demikian pula kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah saya yang ketiga tentang Abraham. Kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 12, kemudian ayat 17 sampai 18. Teladan iman Abraham. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 12 dan 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 17 dan 18. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh Abraham adalah tokoh yang sangat spesial. Di antaranya bahwa Abraham diakui sebagai bapa leluhur dari 3 agama besar di dunia ini, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan juga agama Islam. Abraham diakui sebagai leluhur daripada 3 agama besar yang ada di seluruh dunia. Bahkan saudara-saudara, di dalam agama-agama kita ini, Abraham dianggap sebagai seorang nabi yang imannya dan kehidupannya patut untuk diteladani. Saudara, Abraham disebut sebagai sahabat Allah di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Artinya bahwa Abraham adalah seorang yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Abraham juga di dalam Roma pasal 4 ayat 11, ia disebut sebagai bapa semua orang percaya, bapa semua orang beriman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar iman yang seperti apa, iman yang bagaimana yang ada di dalam kehidupan Abraham, sehingga ia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga ia disebut sebagai sahabat Allah, sehingga ia disebut sebagai bapa semua orang beriman. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, di dalam kehidupan Abraham kita akan menemukan bahwa bagi Abraham, iman itu adalah percaya dan bertindak. Iman di dalam kehidupan Abraham adalah melingkupi unsur percaya dan sekaligus sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu perbuatan atau bertindak. Jadi bagi Abraham, iman itu harus dinyatakan di dalam perbuatan yang nyata. Iman tidak hanya sekedar di dalam hati, iman tidak hanya sekedar di dalam pikiran dan angan-angan, tetapi iman itu harus dinyatakan di dalam perbuatan yang nyata, di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dengan demikian kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan Abraham, ia adalah seorang yang beriman oleh karena ia percaya dan taat kepada Allah. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 4, ketika Tuhan Allah memilih dan mengutus Abraham, Tuhan Allah mengatakan, pergilah kamu, tinggalkanlah keluargamu, tinggalkanlah negerimu ini. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu di dalam pasal 12 ayat 4, Alkitab mencatat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Abraham membawa istrinya, membawa pegawai-pegawainya, dan membawa semua harta miliknya. Abraham pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam Kejadian pasal 15 kita juga melihat bagaimana di sana dicatat. Lalu Tuhan Allah berkata kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Alkitab mencatat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, tidaklah mudah bagi Abraham untuk menerima dan percaya janji Tuhan
bahwa ia akan mempunyai keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Oleh karena Alkitab mencatat Abraham sudah di dalam usia yang sangat tua dan juga istrinya sudah menopause sehingga tidak mungkin mendapatkan anak. Tetapi ketika Tuhan mengatakan engkau akan mempunyai keturunan seperti banyaknya bintang di langit, Alkitab mencatat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, mari kita melihat bagaimana dimensi atau karakter iman daripada Abraham. Iman artinya percaya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Iman artinya percaya kepada firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepadanya, yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Percaya akan janji-janji Allah yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada kita, sekalipun itu seolah-olah hal yang mustahil. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Abraham percaya bahwa Allah berkuasa mewujudkan apa yang telah dijanjikannya. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25 di sana dicatat, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan, sekalipun itu seolah-olah sesuatu yang mustahil. Abraham percaya dengan segenap hatinya dan ia tidak bimbang. Iman artinya saudara dan saya harus percaya kepada Allah. Iman artinya saudara dan saya harus percaya kepada firman Allah. Iman artinya saudara dan saya harus percaya akan janji-janji Allah kepada setiap anak-anaknya. Walaupun nampaknya sangat bertolak belakang dengan keadaan yang kita hadapi. Dan kemudian sisi yang lain yang tidak dapat dipisahkan, bukan hanya percaya, melainkan iman yang dinyatakan di dalam perbuatan yang nyata. Ibrani pasal 11 ayat 8, karena iman maka Abraham taat. Dia taat kepada perintah Tuhan, dia pergi meninggalkan negerinya ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara, inilah poin yang pertama, karakter daripada iman Abraham, percaya dan taat. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya buat saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 13, demikian pula dalam pasal 9 ayat 29, demikian juga dalam pasal 15 ayat 28. Apa yang kita dapatkan saudara-saudara? Dalam Matius pasal 8 ayat 13 dikatakan bahwa pada suatu hari ada seorang perwira Kapernaum yang bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi, bukan umat Allah. Ketika Yesus datang ke Kapernaum, perwira ini cepat-cepat lari menjumpai Yesus. Lalu dia katakan, Tuhan, tolonglah hambaku di rumah lumpuh dan sangat menderita. Sembuhkanlah dia ya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi ke rumahmu dan menyembuhkannya. Lalu perwira ini berkata, Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku di rumah akan sembuh. Saudara-saudara, lalu Yesus katakan, di antara orang Israel belum pernah aku menemukan iman percaya yang seperti ini.
Lalu kalimat selanjutnya Yesus katakan kepada perwira ini, pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Amin. Saudara, peristiwa yang kedua dalam Matius pasal 8 ayat 9 ayat 29. Di situ dicatat bahwa pada suatu kali ada 2 orang buta. Ketika mereka tahu ada Yesus di dalam kota itu, Alkitab mengatakan bahwa mereka cepat-cepat berusaha menjumpai Yesus. Dari jauh dengan susah payah mereka berteriak, "Anak Daud, kasihani kami, anak Daud, kasihani kami." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukannya? Apakah engkau percaya bahwa aku bisa menyembuhkan matamu yang buta?" Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau percaya bahwa aku bisa menolongmu menyembuhkan matamu yang buta? Lalu kedua orang buta ini mengatakan, "Kami percaya ya Tuhan." Lalu Yesus katakan, "Jadilah seperti imanmu." Peristiwa yang ketiga, saudara-saudara, ini Matius pasal 15 ayat 28. Ada seorang perempuan yang bukan umat Allah, yang bukan orang Israel. Dia seorang perempuan Kanaan. Ketika dia tahu Yesus yang penuh kuasa itu ada di dalam kota itu, maka perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Dia sujud menyembah dan memohon, "Tuhan, tolonglah anak saya dirasuk setan, hidupnya sangat menderita." Lalu Yesus katakan, "Aku diutus untuk bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tidak pantas aku mengambil roti dan memberikan kepada anjing," kata Yesus. Tetapi wanita Kanaan ini kemudian mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, anjing-anjing itu mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia dengan sangat memelas, dengan penuh dengan kerendahan hati, dia mohon akan belas kasihan dan pertolongan daripada Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya saat ini hidup di dalam zaman yang sulit. Di dalam segala segi banyak orang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, tadi ada salah satu keluarga saya yang telepon. Dia bekerja di hotel itu dan sudah 3 bulan hotel itu terpaksa tutup. 2 minggu lalu dicoba untuk buka selama 1 minggu. Hanya 2 kamar harus ditutup lagi. Lalu sekarang tidak tahu harus bagaimana nanti bulan Agustus bisa tidak. Sudah direncanakan mau buka bulan Agustus, sekarang melonjak lagi COVID-19-nya. Lalu mereka begitu kesulitan karena banyak karyawan yang sudah dirumahkan tanpa gaji. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Mungkin karena kesehatan kita, mungkin karena ekonomi, mungkin ada persoalan dalam rumah tangga kita, mungkin ada harapan-harapan dan rencana kita yang terpaksa harus gagal total. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara menaruh pengharapan dan iman kepada Tuhan? Apakah engkau percaya kepada janji-janji Allah? Saudara, kita tahu bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mencintai saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, Immanuel. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ia akan terus menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati, mencukupkan kebutuhan kita di dalam keadaan apapun. Amin. Amin. Saudara, apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Dia mencintai engkau, bahwa Dia tetap memelihara engkau di zaman yang sulit, Dia mempunyai kuasa memberikan pertolongan di dalam segala kesulitan yang engkau hadapi?
Saudara, sekian tahun yang lalu saya melayani di sebuah gereja. Lalu seorang jemaat dalam sebuah persekutuan bersaksi. Jemaat ini kebetulan adalah seorang guru SD di sebuah sekolah Kristen. Dia mempunyai beberapa anak dan dia mengatakan bahwa kemarin itu anaknya mengatakan kepada papanya, "Pak, besok terakhir loh, harus bayar ke sekolah ini sekian banyak." Lalu dia mengatakan, "Papa belum punya uang." Lalu anaknya mengatakan lagi, "Terus gimana Pak, besok? Paling lambat besok siang harus dibayar." Lalu bapaknya jawab, "Tuhan yang akan menyediakannya." Saudara-saudara, dia mengatakan bahwa saya berkata demikian oleh karena ketika saya menikah, saya sungguh-sungguh berlutut dengan istri saya dan saya menyerahkan keluarga rumah tangga kami kepada Tuhan. Saya percaya betul Tuhan menyertai, melindungi, memelihara, memberkati, mencukupkan hidup kami. Saudara-saudara, dia katakan walaupun saya tidak tahu dari mana datangnya uang untuk bayar sekolah, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Maka saya katakan kepada anak saya, Tuhan akan menyediakan. Saudara, besok pagi dia bangun seperti biasa. Dan hari itu mungkin dia ngajarnya sore atau siang baru masuk. Jadi dia pagi itu ada di rumah. Anaknya tanya lagi, "Pak, gimana?" "Ya, nantilah Tuhan menyediakan." Saudara, 2 jam kemudian ada temannya datang dan mengatakan kepadanya bahwa dia mau cari mobil bekas. "Oh, kamu mau beli mobil bekas? Oh, ini ada teman saya mau jual." 3 hari yang lalu dia ngomong dengan saya. Lalu dia bawa temannya yang mau beli, ketemu dengan yang mau jual, ngomong, cocok, pas, jadi beli. Lalu dia diberi sejumlah uang sebagai komisi. Dia katakan, "Pas lagi aku butuh, pas ada yang cari mobil, pas ada yang mau beli mobil, pas semuanya. Anakku dibayar uang sekolahnya oleh Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman artinya saudara dan saya percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya akan janji-janji firman-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Sekalipun itu tidak mungkin, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Abraham percaya dan ia tidak bimbang. Dan Yesus katakan, "Jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Amin. Nah, saudara-saudara, sisi yang kedua daripada iman Abraham yang pertama ini adalah bahwa iman itu tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan, ya. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-22. Di sana dicatat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang sia-sia, iman yang tidak bisa berbuat apa-apa, iman yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen yang hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara dan saya banyak mendengar akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi saudara dan saya tidak mau dengan sungguh-sungguh melakukannya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakmu minta tolong. Tetapi yang menjadi penghalang adalah segala dosa dan kejahatanmu, ketidaktaatanmu kepada Tuhan. Marilah
kita belajar untuk membuka telinga kita, membuka hati kita, melembutkan hati kita, mengkoreksi kehidupan kita. Dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Abraham melangkah pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Di dalam ketaatan itu Abraham menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Nah sekarang yang kedua saudara-saudara. Bahwa karakter daripada iman Abraham. Iman itu adalah merupakan penyerahan diri yang total kepada Allah. Saudara-saudara mari kita perhatikan Kejadian 12 ayat 1. Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Ibrani pasal 11 ayat 8 mencatat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, Abraham tidak diberitahukan oleh Tuhan kemana ia harus pergi. Negeri yang seperti apa yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Apakah tanahnya subur atau tanahnya gersang? Apakah di sana ada bahaya yang mengancam? Mungkin dari binatang buas, mungkin dari orang-orang sekeliling negeri itu. Abraham tidak tahu. Namun Abraham tetap pergi seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Mengapa saudara-saudara? Jawabannya karena Abraham telah menyerahkan diri dan seluruh hidupnya secara total kepada Allah. Abraham tidak mempusingkan dirinya dengan bagaimana nanti negara negeri yang diberikan Tuhan itu. Baik atau buruk. Yang penting bagi Abraham adalah dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya secara total kepada Allah. Iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan penyerahan diri yang total kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang kedua, saudara dan saya sudah sering mendengar bahwa Ayub adalah seorang yang saleh yang dicatat Alkitab. Dan hidupnya diberkati oleh Allah dengan luar biasa. Lalu pada suatu kali atas usul daripada iblis, izin daripada Allah, Tuhan Allah mengizinkan berbagai macam malapetaka menimpa kehidupannya. Mulai daripada harta miliknya dirampok, lalu kemudian anak-anaknya mati di dalam bencana alam. Lalu kemudian Ayub sendiri juga mulai menderita sakit yang parah. Sampai-sampai istri Ayub tidak tahan. Istri Ayub mengatakan, sudahlah, kutuklah Tuhanmu dan tinggalkanlah dia. Lalu Ayub katakan, kamu bicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik daripada Tuhan dan tidak mau menerima apa yang buruk daripada Allah? Saudara, Alkitab sepanjang dari awal sampai akhir mengajarkan Allah tidak pernah punya rencana jahat kepada manusia. Allah tidak pernah mendatangkan hal buruk dalam hidup manusia. Tetapi segala keburukan dan kejahatan ini sudah terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Yang mau saya katakan adalah ketika Ayub menerima malapetaka, penderitaan, sakit penyakit yang hebat dalam hidupnya. Sikapnya adalah, kalau Tuhan mengizinkan apa yang baik dalam hidupku, aku terima. Kalau Tuhan mengizinkan apa yang buruk dalam hidupku, aku tetap terima. Artinya apa saudara? Kesimpulannya adalah bahwa Ayub menyerahkan diri secara total kepada Allah. Sepenuhnya terserah Tuhan mau berbuat apa dalam hidupku. Ayub menerimanya dengan tulus. Saudara, ketika kuliah di Saat Malang, saya tingkat 1 dan saya punya kakak tingkat yang sekarang menjadi pendeta Gideon Ang. Dulu pernah menjadi pendeta di Hokim Tong Bandung, sekarang ada pendeta di Jakarta. Saudara, kami setiap hari hari Jumat malam ada persekutuan mahasiswa, lalu kemudian
saudara Gideon Ang pada waktu itu memberi kesaksian. Dia mengatakan pada saat itu beberapa waktu yang lalu sebelum dia masuk kuliah, dia pernah sakit mata parah. Lalu kemudian dia harus menjalani operasi mata. Saudara, memang minusnya tebal sekali, entah sampai 9, 10 atau belasan. Saudara-saudara, ketika dia akan dioperasi, lalu ada familinya yang mengatakan kepadanya, Gideon, kalau nanti operasinya gagal, matamu jadi buta bagaimana? Lalu dia mengatakan kepada orang-orang yang bertanya, dia bilang, kalau Tuhan mengizinkan hal itu, saya akan terima dengan baik. Saya akan menerimanya, kata dia. Lalu saudaranya ini tidak terima dengan jawaban daripada Gideon, ya. Dia cerita kepada teman-temannya di gereja. Dia bilang, masakan saudara saya itu mengatakan kalau Tuhan izinkan matanya buta, dia terima. Lalu Gideon katakan kepada keluarganya, iman siapakah yang sejati? Orang yang percaya dan menuntut supaya Tuhan harus melakukan seperti yang dia mau. Ataukah orang yang percaya bahwa Allah itu baik dan Allah itu berkuasa untuk menyembuhkan dia. Tapi dia penuh penyerahan kepada Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak pernah merencangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Alkitab mengatakan bahwa segala yang baik datang daripada Allah. Tidak pernah ada yang buruk yang disediakan, dirancangkan dan diberikan dan berasal dari Allah. Tetapi dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang penuh dengan kekurangan, penderitaan dan kejahatan dan segala macam penderitaan ini. Marilah kita memiliki iman seperti Abraham. Iman yang disertai dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Amin. Ketika seseorang mempunyai iman yang disertai dengan penyerahan yang total kepada Allah, maka dia akan merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Karena dia percaya dan dia tahu Allah berkuasa dan mengontrol segala sesuatu. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih dan rahmat. Karena dia percaya dan dia tahu bahwa Allah itu sempurna, keputusannya tidak pernah salah. Beberapa minggu yang lalu ketika saya berkhotbah dan seorang ibu dokter mendengarkan khotbah saya. Dan dia berkata, Pak, kebetulan khotbah itu tentang doa Abraham. Dia bilang, Pak, ini mengena sekali dengan saya. Saya sudah berdoa, mohon saya mau kuliah super spesialis di Bandung. Dia sudah internis, ahli penyakit dalam, mau mengambil apa itu tentang ginjal, khusus tentang ginjal. Sudah ada proses pendahuluan, lalu datang ke Bandung di rumah sakit umum di Bandung, lalu kemudian persiapan dengan profesor untuk bisa diterima dan sebagainya. Ternyata dia gagal. Dia mengatakan, aduh Pak, saya kecewa sekali. Saya katakan, kadang-kadang apa yang kita anggap baik, menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Amin. Apa yang saudara anggap buruk, belum tentu buruk di mata Tuhan. Lalu dia katakan amin. Saudara-saudara, sekarang dia sedang bersiap-siap dan mudah-mudahan akan kuliah super spesialis ke Jepang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita yang ketiga, yang terakhir. Di dalam karakter iman daripada Abraham, iman adalah mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 18. Di sana dikatakan bahwa beberapa tahun sesudah Ishak lahir, Tuhan berfirman kepada Abraham supaya ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang sangat dicintai itu sebagai korban bakaran kepada Allah. Saudara-saudara,
Ini sesuatu yang luar biasa yang didemonstrasikan oleh Alkitab. Bagaimana Abraham sudah menanti-nantikan dari usia 75 janji Tuhan diterima. Lalu kemudian sampai akhirnya Abraham berusia 100 tahun. Lalu janji itu digenapi. Istrinya yang sudah menopause kemudian bisa hamil oleh kuasa Allah. Mereka mendapatkan seorang anak laki-laki yaitu Ishak yang sangat dicintai dan dibanggakannya. Sekarang Tuhan Allah katakan, bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasihi ke Gunung Moria dan persembahkanlah sebagai korban bakaran di atas mezbah bagiku, kata Tuhan. Saudara, mungkin Abraham mengalami pergumulan di dalam batinnya, tetapi imannya berbicara kuat. Sehingga Alkitab mencatat Abraham membawa anaknya yang tunggal dan dikasihinya itu ke Bukit Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia bawa Ishak, lalu mereka bawa kayu bakar, naik ke Gunung Moria bersama dengan dua pembantunya. Ishak sempat bertanya, "Bapak, sudah ada kayu bakar, mana korban persembahannya?" Abraham katakan, Tuhan yang akan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dia mengikat Ishak dan diletakkan di atas kayu bakar. Ketika dia mengambil pisau dan mau mengorbankan Ishak, malaikat Tuhan menahan tangannya dan Allah berkata, "Cukup, sekarang aku sudah tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu kepada Allah, kepadaku." Saudara-saudara, memang ada catatan bahwa Abraham percaya bahwa sekalipun anaknya dikorbankan, Tuhan akan menghidupkan, membangkitkannya dengan kuasanya dan memberikan kepadanya. Karena Tuhan sudah berjanji dari Ishaklah akan datang keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi yang mau kita melihat pada saat ini adalah bagaimana Abraham taat sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun perintah Tuhan itu sulit, sekalipun perintah Tuhan itu mungkin menyakitkan hati, sekalipun perintah Tuhan itu harus perlu pengorbanan dan perjuangan yang hebat, Abraham taat sepenuhnya kepada Allah. Abraham mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Saudara, anaknya Ishak adalah cintanya di atas segalanya. Namun ketika Tuhan minta dan Tuhan sendiri berkata kepada Abraham, engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkannya bagiku. Saudara, itu juga berarti bahwa Abraham mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Bahwa sesungguhnya Allah menjadi yang nomor satu, yang nomor utama di dalam kehidupannya. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 12 mengatakan, lalu Abraham mendirikan mezbah, diikatnya Ishak dan diletakkan di atas mezbah itu. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan katakan, iman Abraham mempunyai dimensi takut akan Allah. Iman Abraham mempunyai dimensi rela untuk memberikan sesuatu yang paling berharga, yang sebegitu hebatnya dalam hidupnya. Tidak disayanginya, tidak disegan-segan kata Tuhan. Kata Alkitab, dipersembahkannya kepada Allah. Saudara-saudara, kita masuk kepada aplikasi. Kalau kita memeriksa diri kita masing-masing, siapakah yang kita utamakan dalam hidup kita? Kalau saudara memeriksa dengan tulus, siapakah yang paling engkau cintai dalam hidupmu? Siapakah yang mendapat tempat yang utama dalam hidupmu? Apakah itu mungkin istri atau suami, anak-anak,
ataukah uang, ataukah harta, ataukah pekerjaanmu, ataukah jabatan, apa yang sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang paling engkau banggakan, yang paling engkau cintai, yang paling berharga, yang menjadi nomor satu dalam hidupmu. Kalau Tuhan mengatakan, serahkanlah itu kepada saya. Engkau paling mencintai siapa? Apa yang paling engkau banggakan? Apa yang menjadi kekuatan yang paling engkau pegang dalam hidupmu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi ilah di dalam hidup saudara? Yang Tuhan inginkan adalah ia menjadi yang utama dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, peristiwa pengorbanan Abraham di atas Gunung Moria, hanya satu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Abraham. Bukan anakmu yang menjadi utama. Bukan anakmu yang paling engkau cintai. Bukan anakmu yang paling engkau banggakan. Bukan anakmu yang harus menjadi utama dalam hidupmu. Tetapi letakkanlah Tuhan menjadi yang nomor satu di dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya pernah melayani di sebuah gereja dan saya sudah pernah menyaksikannya. Ada sepasang suami istri yang dari sekolah minggu, remaja sampai dewasa adalah orang Kristen yang setia ke gereja. Sudah remaja lalu jadi guru sekolah minggu, ikut paduan suara. Begitu hebatnya mereka ibadah dan melayani Tuhan. Seolah-olah gereja itu menjadi rumah yang kedua. Pulang kuliah ke gereja, pulang kerja datang ke gereja, ada rapat, ada pelayanan, ada latihan, begitu setiap hari. Dan akhirnya kedua orang aktivis ini menikah. Saudara, setelah menikah, tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun yang ketujuh, mereka berdoa, berusaha, berobat supaya mendapatkan anak. Sampai pada tahun ketujuh akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi? Sekarang hidup mereka berubah. Kalau dulu masih kuliah, begitu pulang kuliah gereja. Kalau sudah kerja, begitu pulang kerja gereja. Latihan, rapat, segala macam urusan, baru pulang rumah. Sekarang saudara-saudara, selesai kegiatan bekerja, langsung pulang rumah. Suaminya mengatakan, aku di kantor pun pikiranku, hatiku ada di rumah, pingin dengan anak saya, istrinya juga begitu. Akhirnya saudara-saudara semua pelayanan di stop. Ke gereja pun kadang-kadang ya karena anak ini lagi begini begitu mereka tidak ke gereja. Saudara-saudara, ketika anaknya umur 9 bulan. Menderita diare dan hanya dalam waktu 3 hari kondisinya itu merosot tajam dan kemudian meninggal. Saudara-saudara, kita tidak mau menghakimi, jemaat juga tidak berani menghakimi. Tetapi satu pertanyaan besar, kenapa hal itu bisa terjadi? Jangan-jangan Tuhan menjadi murka oleh karena saudara dan saya, atau karena kita sudah berpaling daripada Tuhan, hati kita sudah terpikat kepada yang lain dan kita membelakangi Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam surat Korintus, cemburu Tuhan seperti api yang menghanguskan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya mencintai Dia dengan sungguh dan tulus. Tuhan ingin supaya setiap orang Kristen, setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadi nomor satu, yang menjadi nomor utama di dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Amin. Saudara, ada seorang anak remaja perempuan suatu hari datang ke dokter mata. Ketika pasien terakhir sudah pergi, lalu dia masuk. Dokter periksa matanya, dokter bilang matamu normal, ada apa kamu kesini? Dia bilang, dokter memang mata saya sehat.
Saya kesini karena saya ingin menjual kornea mata saya. Kalau ada pasien dokter yang mau beli. Lalu dokter ini mengatakan kalau kornea matamu diambil, kamu menjadi buta. Kenapa? Untuk apa uang itu? Lalu dia bilang, Dok, gereja tempat saya ibadah sudah sekian tahun pembangunannya terhenti. Sebenarnya di dalam gereja saya itu ada orang-orang yang mampu, ada punya showroom mobil, ada yang punya pabrik roti dan sebagainya. Tapi semua tidak ada yang peduli gereja yang sedang dibangun terbengkalai. Saya anak seorang janda miskin, saya tidak punya apa-apa. Saya berpikir keras, Tuhan saya bisa mempersembahkan apa untuk Tuhan. Maka saya datang ke dokter, saya mau jual kornea mata saya. Lalu dokter itu mengatakan, walaupun apa yang kamu mau lakukan bertentangan dengan hukum di dalam negara kita. Tetapi saya begitu terkagum-kagum. Selama hidup saya menjadi orang Kristen, belum pernah saya berpikir dan bertindak mencintai Tuhan sedemikian rupa seperti kamu. Lalu hari Minggu dia datang, oh ternyata betul gereja itu sedang dibangun dan terbengkalai. Lalu kemudian dokter ini minta memberikan sebuah cek dan dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Dia katakan, begitu lama saya menjadi orang Kristen, saya belum pernah belajar untuk mencintai Tuhan dan menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup saya. Saudara, mari kita menutup firman Tuhan ini dengan melihat daripada Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia mau menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Dia mau menggeserkan semua yang lain dalam hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam hidupnya yang nomor satu dan utama. Tuhan mengatakan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Dan keturunanmu, membuat keturunanmu sangat banyak. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan begitu hebat. Mereka orang-orang yang kuat, yang berhasil, yang menduduki tempat-tempat musuhnya. Dan oleh keturunanmu, seluruh bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Allah berjanji menyertai, memberkati setiap orang yang beriman, yang taat, dan mengasihi Dia dengan sungguh. Amin. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Allah berjanji akan menyertai dan memberkati setiap orang yang beriman, yang taat dan yang mengasihi Dia dengan sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi sabda-Mu dalam hidup setiap kami. Kami boleh bertumbuh memiliki iman seperti Abraham. Yang percaya dengan sungguh. Yang taat dengan sungguh. Yang menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 302 bait yang pertama dan keempat. Jemaat dipersilakan untuk berdiri.
cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam priang suci, tubuh jiwanya warna, dengan kata dengan amal, itu rinduku tetap. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Amin. Doksologi disertai pemutusan dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di gereja, saudara yang beribadah di rumah, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai.